mantan lawan yang sekarang jadi kawan ya. Tapi sekarang kita hitung 2014, 2015 dan 2016 semua pada momentum-momentum yang penting. Sosial, ya. Emang mau ada apa sih sebenarnya Bang Kodari? Momentum yang sangat penting ini mau ada apa sebenarnya? Ya pertama kalau normatif kita memasuki era kampanye pilkada. Pilkada menjelang 2017. Tentu saja setiap pilkada ada potensi-potensi kerawanan, katakanlah begitu. Secara normatif. Terutama di dalam konteks DKI Jakarta. Di DKI Jakarta ini kan menarik. Kalau kita lihat perkembangan di Jakarta terakhir kan ada dinamika berkaitan dengan pernyataan Pak Ahok ya di Kepulauan Seribu yang mendapatkan reaksi yang cukup luas. Nah, reaksi ini saya lihat pada dua tataran. Pertama pada tataran politik, yang kedua pada tataran sosial, sosial keagamaan. Nah, mungkin dua hal ini yang ingin coba diantisipasi oleh Pak Jokowi agar jangan sampai dua hal ini menuju katakanlah bola liar yang tidak bisa diduga, katakanlah begitu. Terutama pada aspek sosial keagamaan. Kalau aspek politik kita bicara 3 calon, dan di belakang 3 calon ini juga ada para tokoh. Di belakang Anies Sandi ada Pak Prabowo, di belakang Agus Silvi ada Pak SBY, di belakangnya Ahok dan Jarot ada Ibu Mega, katanya juga ada Pak Jokowi. Saya kira pertemuan ini sangat taktis juga sebetulnya, bukan cuma bicara kebangsaan, tetapi juga bicara taktis sekali. Bagaimana di antara 3 pasang calon ini, ya seolah-olah dengan pertemuan ini Pak Jokowi sedang merangkul Pak Prabowo. Betul, sehingga kemudian yang di sebelah sana menjadi sendirian. Jadi komposisinya ini sekarang 21 ini. Betul. 21. Karena tidak mungkin juga 2 jam makan siang dihabiskan hanya bicara satu tema ini pasti. Nah, berarti Prabowo Subianto tokoh yang sangat penting ya? Sangat penting. Menurut saya sangat penting. Dan tapi kan nggak di pemerintahan juga. Justru menjadi penting dalam konteks perimbangan kekuatan politik ya. Seperti yang kita ketahui, Pak Jokowi ini kan presiden sans party, presiden tanpa partai politik. Karena itulah kemudian dia harus bisa menjalankan kepentingan atau target politik tanpa punya kendali di partai. Pada titik itulah kemudian Pak Jokowi bukan cuma membutuhkan partai yang ada di parlemen, tetapi juga justru partai yang ada di parlemen. Pada titik tertentu ini permutasinya luar biasa. Gerindra atau Pak Prabowo ini kalau bicara posisi politik secara tertulis atau secara terbuka itu posisinya oposisi. Tetapi kalau kita lihat hakikat, jangan lihat yang tersurat ya, lihat hakikat. Sebetulnya yang paling oposisi itu kalau hemat saya adalah Partai Demokrat. Tersuratnya penyeimbang. Tapi hakikatnya itu adalah oposisi. Setiap Pak SBY bicara pasti melancarkan kritikan-kritikan politik. Kalau Pak Prabowo tidak pernah kritik, diam saja terus. Diam, sekalinya ketemu kasih keris, kasih topi, makan nasi goreng. Naik kuda. Oke, baik. Saya sudah terhubung juga ini Bang Kodari karena ingin tahu juga sebenarnya pertemuannya ini maknanya di dalamnya seperti apa. Sudah juga ada Mas Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra. Selamat malam Mas Riza Patria. Selamat malam Mas Riza. Selamat malam. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah sehat. Iya, pertemuan yang sangat menarik 3 tahun berturut-turut. Prabowo seperti tokoh yang cukup penting juga di mata Pak Presiden ya. Bagaimana Mas Riza pertemuannya? Pertemuannya saya kira baik ya, sangat akrab, sangat hangat. Inilah yang dibutuhkan oleh para tokoh-tokoh bangsa agar budaya silaturahmi ini terus dilakukan ya. Saya kira tidak hanya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tapi juga dengan tokoh-tokoh lain harus dilakukan oleh para petinggi bangsa, khususnya para penguasa yang sedang menjabat ya. Jadi penguasa yang menjabat itu harus membiasakan mendatangi tokoh-tokoh, bukan minta didatangi. Datang ke rumah Pak Prabowo ini sudah janji 2 tahun yang lalu, ketika itu Pak Prabowo ingin janji datang, Pak Jokowi, tapi waktu itu Pak Prabowo bilang tidak usah, nanti saya yang datang. Jadi begitulah kenegarawan Bapak Prabowo, malah beliau yang datang ke Istana Bogor ketika itu. Kemudian 2015 datang Pak Jokowi ke rumah singgah di Kertanegara, baru hari ini bisa memenuhi janji yang ingin datang ke rumah Pak Prabowo. Saya kira itu poinnya adalah silaturahmi yang baik. Mengapa? Banyak yang dibahas di situ tentunya. Baik. Mengapa sekarang Mas Riza? Sepertinya momentumnya cukup tepat dengan beberapa isu yang juga menyeruak begitu. Ya, jadi ini penting kenapa sekarang ya. Ya memang yang dibahas ini kan banyak masalah makro, masalah politik khususnya, masalah ekonomi terlebih lagi karena kondisi negara kita kan sedang defisit anggaran. Tapi juga yang tidak bisa tidak abaikan masalah pilkada serentak khususnya DKI, khususnya lagi 4 November ya. Jadi saya kira kita tahu bahwa kedatangan beliau ini salah satunya adalah berharap peristiwa demo nanti pada 4 November bisa berlangsung secara tertib.
dan itu juga komitmen yang disampaikan oleh Bapak Prabowo, dan Pak Jokowi juga sampaikan boleh berdemo, yang penting tertib dan anarkis. Beliau juga sama, tertib dan tidak anarkis maksudnya ya, tidak Mas boleh Riza ya? Anarkis tentunya. Ya, tidak boleh anarkis. Oke. Nah, saya ingin tanya juga ke Mas Riza. Mas Riza, apa sih artinya untuk Anda jika Pak Prabowo begitu menerima Pak Presiden di kediamannya di Hambalang, lalu kemudian secara santai juga diajak naik kuda begitu? Ada nggak arti simboliknya bagi Anda? Ya jelas, beliau tuh orang yang sangat baik, yang sangat akrab, yang sangat hangat dengan kami, juga senang bercanda gitu, suka juga membuat jok-jok yang segar, ya hangat. Jadi bukan orang yang kaku atau yang disimbolkan, bukan. Beliau orang yang sangat santai, begitu akrab, kan terlihat sekali makan nasi goreng sama-sama, naik kuda dan sebagainya, itu menunjukkan keakraban. Dan memang kita tahu kenapa hari ini itu juga penting dijawab ya. Tentu pemerintah punya kepentingan supaya tanggal 4 ini tidak meluas ya kan. Tanggal 4 ini peristiwa yang penting. Ini masalah Ahok menjadi beban negara, masalah Ahok pribadi menjadi beban Pak Jokowi. Sampai-sampai polisi siaga 1 di seluruh Indonesia, padahal hanya seorang Ahok. Dan Bapak Prabowo itu bukan politisi, dia negarawan. Karena dia negarawan, dia menerima apapun yang diminta oleh Pak Jokowi untuk silaturahmi. Kalau politisi, Pak Kodari lebih pintar, lebih tahu dia. Kalau politisi terimanya setelah tanggal 4, pasti begitu. Tapi karena dia bukan politisi, dia adalah negarawan yang mengedepankan kepentingan bangsa, yang selalu menghormati pimpinan, presiden sekalipun. Baik Mas Riza. Pelajaran generasi muda ke depan. Baik Mas Riza Patria, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Setelah ini kita juga tidak kalah pentingnya juga, Bang Kodari, kita tidak hanya berdua saja. Nanti kita akan undang juga Kombes Pol Rikwanto, analis kebijakan Divisi Humas Polri, yang akan melihat sebenarnya seperti apa sih isu yang sepertinya sudah, saya yakin publik sudah mulai tahu juga. Tapi bagaimana sebenarnya persiapan dari kita semua ya, dari beberapa lapisan. Ada juga nanti dari MUI ya, ada Ustadz Zaitun Rasmin yang juga nanti sebagai koordinator untuk melihat bagaimana jalannya unjuk rasa di sana. Sesaat lagi tetap bersama kami pemirsa. Ya, itu penjelasan dari Panglima TNI ya, Pak Gatot. Sudah bersama saya juga di sini tadi Pak Rikwanto. Selamat malam Pak Rikwanto, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah juga bergabung dengan kami Ustadz Zaitun. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita tadi sudah ngobrol sedikit sama Bung Kodari kan soal pertemuan ini. Tapi yang saya ingin tanya juga ke Pak Rikwanto nih Pak, persiapan. Isu selalu banyak gimana soal 4 November, seakan-akan akan seperti besar sekali. Seperti apa nanti? Luar biasa kan, kita nih punya koran, punya TV, punya online, dan yang paling luar biasa medsos. Medsos ini kan gak ada saringan, semua bisa bicara, dari japri istilahnya sampai kepada grup-grup. Nah itu saling berpantun, dari yang paling halus sampai yang paling ekstrim. Eskalasi terus gitu ada ya? Di situ. Tapi ada baiknya juga karena di situ tertampung semua apa yang ada di unek-unek ya, diekspresi dan terlihat. Jadi kita bisa dapat gambaran bagaimana sih suasana batiniah warga Jakarta dan warga yang simpatisan kepada Pilkada DKI ini. Apalagi masalah-masalah yang terakhir, penistaan terhadap agama. Ini juga luar biasa reaksinya di media sosial, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Nah ini tidak bisa dipandang enteng, ini serius. Karena seberapa serius Pak Rikwanto? Iya, karena memang segmen pemikiran masyarakat kan berbeda-beda. Ada yang paling mendasar sekali, ini tidak benar, ini tidak bisa, ini harus. Ada yang bijak, ada yang berusaha menenangkan, ada yang berusaha memprovokasi. Ya, artinya memang ada akumulasi massa. Dan memang macam-macam jumlahnya. Ada yang bilang 50.000 nanti tanggal 4, ada yang bilang 500.000. Nah, ini kan sesuatu yang kita harus perhitungkan juga. Nah, Polri di sini, Polda Metro, bantuan dari Polda lainnya menyiapkan 18.000 pasukan ya. Ini akan konsentrasi di mana ya, Pak? Bukan hanya di sekitar istana, di Monas, tapi juga di sentra-sentra ekonomi, pemukiman dan lain-lain. 18.000 itu banyak sekali Pak Rikwanto. Memang banyak memang. Ini kan antisipasi. Tapi kan penyebarannya tidak terpusat di sekitar istana. Jadi semua tempat ya, di Polres-Polres. Yang jelas kita harus mengamankan semua aspek yang patut diduga barangkali ada pihak-pihak yang memancing air keruh ya. Atau mensusupi ya. Atau mensusupi atau memang niatnya membuat onar di situ. Artinya
Bang Odari pernah dengar 18.000 persiapan? Yang saya dengar katanya ada 50 kompi ya, didatangkan satu kompi 100 katanya. Ada bantuan dari ada bantuan dari Polda-Polda ya, Brimob-Brimobnya, dan pasukan-pasukan dari Mabes Polri dengan dari Polda Metro Jaya sendiri. Jadi kita akumulasikan sekian 18.000. Di dalamnya ada 2.000 TNI. Ada 2.000 TNI. Di dalamnya. Ini bentuk kondisi siaga 1 begitu Pak Rikwanto? Memang pada akhirnya kan eskalasi itu kan kita baca bertahap, ya, siaga 3, siaga 2, siaga 1 itu suatu situasi aja yang kita lihat bagaimana eskalasinya. Manakala siaga 1 disiapkan ya kita siapkan karena memang pasukan juga mesti siap. Semata-mata untuk bagaimana mengamankan tanggal 4 itu dari banyaknya masyarakat yang datang ke sekitar istana. Jadi bisa terbayang kalau 18.000 yang disiapkan berarti memang eskalasinya cukup besar begitu ya Pak? Ya, yang jadi masalah kan yang datang ini kan dengan tujuannya. Betul. Ya, bersama-sama. Tapi di kepalanya kita nggak tahu ya. Tapi yang masyarakat sekitar kan macam-macam juga berpikirnya. Ada yang berpikir ini nanti ada apa ya, ada apa ya, ada apa ya. Nah itu juga perlu kita amankan juga dan itu kita perlu diberikan rasa tenang juga kepada mereka dengan menempatkan pasukan-pasukan di tempat-tempat yang memang membuat mereka bisa sedikit tenang lah menghadapi itu. Baik, nah saya ingin ke Wakil Ketua Umum Wakil Ketua dari Koordinator Unjuk Rasa ya di Gerakan Nasional Fatwa MUI. Pendukung Fatwa MUI. Ustadz tadi turun ke lapangan juga? Insya Allah, sebab kita nih tokoh-tokoh juga harus turun untuk bisa mengarahkan, bisa memberikan bagaimana seharusnya kita melakukan ini, ya. Karena kalau hanya anak-anak muda saja, ya hanya anak-anak yang tidak terkontrol itu berbahaya, ya. Dan kalau mereka masih mendengar tokohnya, ulamanya itu masih bagus, ya. Kalau tidak, ini kan berbahaya. Seperti yang kejadian di Prancis, ya. Itu sebetulnya itu kan anak-anak muda yang tokoh-tokoh agama di Prancis itu ada banyak, tapi mereka nggak dengar lagi, mereka mengambil keputusan sendiri, ya. Nah itulah sebetulnya yang ingin diimplementasikan, termasuk fatwa MUI itu yang banyak disalahpahami. MUI sebetulnya itu kan begitu bagus mengkanalisasi ini, ya. Dan orang ketika mengatakan MUI itu masuk wilayah politik, justru tidak. MUI ini tetap sebagai tugasnya menjelaskan agama. Justru Gubernur Jakarta yang masuk wilayah agama. Ya, itu penjelasan Ketua MUI. Ya, kami sama sekali tidak masuk, tidak ada kaitannya dengan Pilgub dan sebagainya. Kalau secara jumlah, Ustadz, tadi kan perkiraan pasti banyak eskalasi, tapi yang realnya seperti apa? Ya, kalau prediksi tidak kurang 200.000. Iya, kenapa? Karena yang lalu itu kurang lebih 50.000 orang, ya. Yang alhamdulillah semua berjalan dengan baik, ya. Saya juga termasuk waktu itu bertemu dengan Kabar Eskrim, ya. Putusan ini alhamdulillah semua berjalan, dan kita berharap juga nanti pada hari Jumat yang akan datang juga bisa berjalan dengan baik, ya. Kami tadi rapat alhamdulillah itu dengan tegas kita sampaikan, ya, tidak ada tempat di sini bagi yang punya sedikit niat anarkis. Tidak ada tempatnya di sini, ya. Kita sampaikan seperti itu, ya. Makanya kita akan ini banyak elemen, banyak ormas, ya. Kita melakukan koordinasi, masing-masing ormas menyiapkan satgas-satgas untuk mempagari, jangan ada orang seperti itu. Tapi tentu ya ada hal-hal di luar kemampuan kami. Disitulah kita berharap memang petugas keamanan dengan jumlah yang cukup untuk bersama-sama menjaga ini. Jadi kami itu ketika mendengar jumlah yang banyak justru senang. Ya, justru karena memang niatnya mau damai. Baik, ya, 200.000 ya, perkiraannya. Diperkirakan seperti baik, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Indonesia Malam, kita dengarkan dulu apa tanggapan dari Pak Gubernur ya soal kemungkinan demo pada tanggal 4 November. Bagian keamanannya bukan tugas saya ya soal gitu ya. Masalah mengenai kasus. Iya, saya kira kasus juga udah selesai. Kita udah minta maaf, kita udah datang ke Bareskrim. Silakan kalau yang berpihak nggak suka, kan pihak yang nggak suka juga punya pengacara, punya bagian hukum. Minta aja berita acara pemeriksaan ke penyidik Bareskrim. Buat apa merusak Jakarta gitu loh. Pak, ini kan banyak ancaman ke Bapak nih Pak, gimana Pak, khawatir nggak Pak? Ya, saya mau khawatir nggak khawatir, kalau orang ngancam mau bilang apa ya? Saya ikhlas saja kerja untuk rakyat. Saya ikhlas aja udah. Ada foto beredar Pak dari organisasi agama di Timur Tengah juga sampaikan foto gitu Pak. Makanya saya nggak tahu lah itu, kalau udah unsurnya udah beda. Saya kira pihak keamanan akan ngambil tindakan. Ini negara Pancasila kok. Negara Pancasila kita ada fondasi Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila. Ini ya udah fix.
Gitu loh. Ya, saya mungkin minta ke Bang Kodari. Komunikasi politik apa yang coba disampaikan Pak Gubernur dengan warga ya? Ya sebetulnya beliau sampaikan normatif ya, tetapi memang pernyataannya ya namanya tensinya Ahok ya pasti tinggi. Ya kalau memang nggak suka kan ya silakan, pengacaranya juga punya kan begitu kan. Ya memang masing-masing pemimpin punya gaya bicara masing-masing ya. Walaupun dalam konteks kekinian hemat saya, kalau saya jadi Pak Ahok atau orang yang dekat dengan Pak Ahok, saya akan meminta beliau untuk ya menurunkan tensi lah dan mengurangi frekuensi untuk tampil dan memberikan komentar. Karena memang Pak Ahok ini kalau ibarat mercon sumbunya pendek ya menurut saya ya. Jadi dikit-dikit meledak, dikit-dikit meledak begitu. Dan dalam situasi seperti sekarang ini memang yang dibutuhkan adalah kondusivitas. Jadi makin adem makin bagus, makin sejuk makin bagus begitu. Jadi ya tapi mau bagaimana lagi? Itulah seorang Ahok. Nah, fokus kita pada hari ini kan tanggal 4 November. Betul. Memang saya melihat begini, ini yang perlu kita khawatirkan, analisa sosiologis. Ya. Pemahaman masyarakat Indonesia, pemahaman umat Islam Indonesia itu juga bervariasi, Pak. Ya mungkin kalau dari kacamata ulama ya jangan dikotak-kotakkan lah. Tapi nggak bisa juga, Pak. Memang pemahaman itu ada gradasinya, Pak. Ada gradasinya. Keimanannya juga ada gradasinya, kira-kira begitu. Jadi ada kelompok yang relatif moderat, kemudian ada kelompok yang agak keras, bahkan ujungnya ada yang mungkin keras banget. Ya, Muslim di Indonesia atau Islam di Indonesia, saya hakul yakin memang mayoritasnya itu moderat. Yang dikhawatirkan, yang moderat ini kemudian ditunggangi atau disusupi oleh kelompok-kelompok garis keras. Pemahaman keagamaan saya terbatas, Pak. Tetapi katakanlah saya mau merepresentasikan orang Islam Indonesia kebanyakan begitu. Buat saya ISIS itu adalah ISIS nih, Pak. Ya. Itu adalah bentuk pemahaman keagamaan yang paling ekstrim. Ya. Oke. Nah, jangan sampai yang model-model ISIS ini yang kemudian tampil atau muncul. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan bukan konteks sekarang ini. Hanya kelompok-kelompok seperti inilah yang punya pikiran dan cara-cara di luar yang kita pahami sama-sama, yang kita sepakati. Itu bisa dijamin dengan Pak Ustadz? Ya, kalau dari GNPF ini sama sekali clear, tidak ada ya. Dan kita perlu sampaikan bahwa misalnya Habib Rizik ya, dan FPI-nya itu kalau kita lihat gerakannya itu justru memang sangat jauh dari ISIS. Buktinya karena mereka selalu menyuarakan, menyampaikan komunikasi dengan polisi dan sebagainya. ISIS kan nggak ada yang seperti itu. ISIS itu menilai sesuatu, tidak bicara apa-apa, melakukan tindakan. Jadi seharusnya untuk orang yang berdemo ya, itu memang tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kalau ISIS itu ingin memanfaatkan kesempatan, bukan tempat demo, ya. Pasti mereka akan mencari sasaran-sasaran, ya. Nah itu yang kami sampaikan. Dan kalau berbicara yang yang moderat, kan Ustadz Arifin Ilham, dia dikenal sebagai diantara yang moderat. Agim kurang moderat, apalagi Agim. Ini Agim sudah menyatakan jauh-jauh hari besok akan turun tanggal 4 ya. Dan itu hanya sebagian daripada mayoritas akan turun demonya yang moderat sebetulnya. Walaupun kelihatan wah ini karena ada FPI di situ. Tapi ini kan saya sendiri ketua ormas. Ada juga banyak ketua ormas, ada Al-Irsyad, ada PUI, ada Ittihadiyah. Semua ini rapat semua. Ini orang-orang moderat yang sejak sebelum kemerdekaan. Ini lengkap namanya, ada ikut mereka semua rapat. Nah, Farid, kalau tadi ikuti apa kata Pak Gubernur kan aparat keamanan yang punya protapnya masing-masing. Ini protapnya seperti apa sih yang simpang siur nih dengarnya soalnya? Mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama saya sampaikan, untuk kasus Pak Ahok yang dilaporkan, ini polisi sudah banyak bergerak dalam penyelidikan dan penyidikan. Sudah 13 orang yang kita periksa, termasuk saksi ahli. Bidang agama, bahasa maupun bidang hukum. Hukum. Jadi agar masyarakat juga tahu ya, bukan berarti adem-adem tidak ada yang dikerjakan gitu ya, Pak ya? Banyak saya lihat di medsos itu ya, seolah polisi diam menunggu perintah atau tidak bergerak atau tidak bereaksi. Tidak, kita sudah memeriksa 13 orang dan ada rencana 5 orang lagi kita periksa. 5 saksi ahli kita periksa, termasuk rekaman video yang diambil oleh humasnya Pemda, baik yang dari pelapor juga kita sudah analisa. Dan ini berjalan terus. Ada beberapa yang belum diperiksa karena memang dia perlu waktu untuk penyesuaiannya. Jadi proses penyidikan berjalan normal apa adanya dan dalam kesinambungan ini. Jadi nanti ada hasil tapi masih proses gitu, Pak? Ya, jangan dikatakan polisi tidak bergerak, polisi nggak mau meriksa, segan. Ada yang bilang apalagi takut nanti gitu, bagaimana? Tidak demikian ya, berjalan saja. Makanya percayakan saja untuk proses hukumnya sedang ditangani. Sesaat lagi saya akan tanya ke Pak Rik, ini soal protap Pak Rik menuju 4 November yang juga cukup sensitif ya. Kita kan sudah lihat sekarang zaman broadcast kan, apapun bisa saja menggulung isu tanpa terarah. Sesaat lagi ya Pak Rik ya, tetap bersama kami.
Ya, pesan politik, pesan dari beberapa tokoh elit juga sepertinya ingin menunjukkan Bang Kodari. Saya tadi lihat ada Bu Sri Mulyani ya, dan karena lihat Bu Sri Mulyani, saya ingat satu elemen lagi yang perlu diantisipasi pada tanggal 4 November, yaitu soal stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi di Indonesia ini sangat terkait dengan stabilitas politik. Begitu stabilitas politik terganggu, ada indikasi keamanan yang terganggu, ya ekonomi itu dengan cepat goyang. Dan pada hari ini memang PR pemerintah yang terutama itu adalah soal ekonomi. Dari survei-survei yang ada menjelang 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, ya yang paling kelihatan jelas masih belum selesai dan masih banyak yang harus diselesaikan itu adalah soal ekonomi. Harga sembako, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, hal-hal semacam itu kira-kira. Jadi memang saya melihat persoalan politik, persoalan 4 November bukan cuma persoalan katakanlah Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan, tetapi konkret sekali sebetulnya. Dalam kondisi ekonomi Indonesia seperti sekarang ini, diperlukan suatu situasi yang kondusif, Pak. Pak Kiai, suatu situasi yang kondusif yang kemudian menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi. Kalau itu terganggu, waduh, akhirnya nanti yang susah semua, kira-kira begitu. Artinya Bang Ustadz ternyata cukup dikhawatirkan ya oleh beberapa tokoh elit ya. Bagaimana Mas? Ya, ini justru menarik ya. Apakah ini hanya diarahkan kepada puluhan juta umat yang sekarang ini, kan bukan di Jakarta saya nih, seluruh Indonesia, puluhan juta nih. Cuma kadang-kadang ini yang nyata jadi maya, yang maya jadi nyata nih kadang-kadang. Ataukah kemudian kita mencoba menyelesaikan masalahnya dari akar masalahnya, ya? Ini kan jelas ada satu perbuatan, ya, yang banyak pakar hukum mengatakan itu jelas pidana, penistaan, di ILC juga sudah dibahas, ya. Ini bukan masalah tafsir. MUI tidak masuk pada tafsir. Ini persoalan perbuatan. MUI sudah hakul yakin, mayoritas ulama di Indonesia juga hakul yakin, bahkan NU juga mengatakan itu penistaan agama. Makanya kalau tidak dikatakan penistaan agama, nggak diserahkan ke polisi, kan langsung dimaafkan. Kan NU bilang, Muhammadiyah juga begitu, serahkan ke polisi, artinya itu memang ada penistaan agama. Nah, yang dituntut masyarakat begini sebetulnya, Mbak. Kenapa banyak kasus di Indonesia ini ketika meresahkan masyarakat langsung ditangkap, kan begitu? Atau minimal dinyatakan tersangka. Baru-baru ini Bupati Takalar dinyatakan tersangka. Padahal kasusnya tidak terlalu meresahkan, kan masalah korupsi juga. Tapi ini kan sudah meresahkan dan jelas ada fatwa MUI. Nah, kenapa ini juga tidak diantisipasi? Sampai sekarang BTP tidak jelas, belum ada pengumuman dari Polri juga. Kasusnya dia saksi tersangka apa? Kita masih tunggu proses. Tapi Pak Rikwanto punya hak jawab ya sesaat lagi, Pak Rikwanto ya, tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Saya berikan ke Pak Rikwanto, Pak. Pertanyaan Pak Ustadz Zaitun mungkin bisa ditanggapi. Soal proses, kenapa tadi kan dijelaskan nih prosesnya belum jelas. Betul. Saya sampaikan di awal tadi ya, polisi sudah bekerja, ada 13 yang sudah diperiksa, termasuk Pak Ahok. Pak Ahok memang mau dipanggil tapi udah datang duluan, jadi diperiksa sebagai saksi terlapor. Belum ada status yang lainnya. Dan kita masih memanggil saksi-saksi ahli lainnya, sudah 5 saksi ahli memang diperiksa, tapi kita masih kurang. Jadi polisi tidak menyimpulkan dari kehendaknya sendiri, tapi dari hasil proses itu nantinya muaranya kemana. Jadi masih ada proses Pak Ustadz. Dan ini sedang berjalan. Kami juga percaya itu, makanya kami selalu komunikasi. Kami setiap Jumat loh ke Barreskrim dengan lawyer. Wah, ini Jumat kemarin kami tunggu loh, kami tunggu. Datang Pak, dengan lawyer kami. Pak Rikwanto, saya ingin lanjut lagi ke 4 November ini. Ini kan soal protap simpang siur. Sebenarnya protapnya apa sih yang digarisbawahi? Ya, ada protap 01, ada perkap 01, ada juga peraturan Kapolri ya, yang tentang tindakan persuasif. Memang di lapangan itu fleksibel, situasi kondisinya itu dinilai oleh petugas yang bertugas di situ. Siapa menghadapi masyarakat, siapa pimpinannya. Jadi di lapangan kita menilai eskalasi-eskalasi yang ada di tempat itu. Ya, kalau memang semuanya damai, ramah, dan memang mengikuti azas-azas yang patut. Potensi tindakan dari aparatur yang kemudian bisa mengeskalasi, Pak. Kan misalnya begini, tahun gimana? 98 misalnya, bulan Mei 98. Ada yang mengatakan, itu ada yang mengeskalasi, tembakan kepada mahasiswa Trisakti, itu oleh oknum tertentu yang sampai sekarang tidak bisa diidentifikasi, Pak. Resiko dalam sebuah unjuk rasa besar, di situ patut diduga bisa saja disusupi oleh pihak manapun. Jadi bukan cuma yang demonstran, Pak, aparat pun juga bisa disusupin, Pak. Logikanya kan kita betul. Nggak, logikanya pastikan dulu Pak, aparat gimana, Pak? Logikanya aparat yang mengamankan dengan demonstran. Hanya dua pihak logikanya. Ya. Tapi kita kan nggak tahu, ada yang bermain juga di situ, baik dari demonstran maupun orang yang mengaku sebagai aparat. Nah, ini juga kita selidiki. Kita juga ada data intelijen ya,
di awal-awal ini supaya jangan sampai nanti ada penyusup baik dari demonstran maupun dari aparat. Jadi tergantung kondisi di lapangan seperti apa Pak Irwanto ya. Jadi kayak tadi, kapan Protap 01, Perkap 01 persuasi dilakukan, kita nilai di lapangan. Saya sederhana saya mau bilang begini, sampai hari ini sampai hari ini dari tahun 98 tidak pernah diidentifikasi, tidak pernah diketahui siapa yang menembak mahasiswa Trisakti yang mati, Pak. Ya. Mati, Pak. Sampai sekarang yang matinya jelas, yang bikin mati nggak jelas, Pak. Saya sedikit, Mbak ya. Iya. Ini suasana kebatinan kami ini yang para ulama, tokoh ormas, termasuk yang mau demo, semua kalau bisa tidak jadi demo. Itu suasana kebatinannya. Iya. Karena sebetulnya ini kan hanya rasa ketidakadilan. Kenapa Arswendo bisa ditangkap dihukum? Kenapa yang di Bali bisa dipidana seperti itu? Kok ini kok sepertinya saya kembali harus katakan sabar, pakai sabar. Kita sabar. Lagi proses. Ya, makanya di antara kesabaran itu, kesabaran itu kita ingin sampaikan, termasuk kami sebenarnya ingin terakhir Pak Ustadz. Ya, mengetuk hati para pemimpin negeri kita ini. Marilah dengan hati nurani yang dalam dipikirkan masalah ini. Ya, ini kan begitu banyak aspirasi umat ini. Ya. Nah, besok diundang oleh Pak Presiden, MUI, NU dan Muhammadiyah bagaimana? Ya, diundang besok. Ya, mudah-mudahan ini juga ada solusi. Itu kan di antara kita, tanda bahwa sebetulnya para ulama itu sangat proaktif. Diundang langsung mau. Baik, Marek, himbauan nih kepada para demonstran. Ya, kepada para bagusnya ya, demonstran, pendemo ataupun pengunjuk rasa atau masyarakat lah, masyarakat yang menyalurkan aspirasinya, kita harapkan tetap patuhi ketentuan yang ada, datang dengan damai, kembali dengan damai, datang baik-baik. Yang penting kan aspirasinya disampaikan. Betul. Baik. Ya, saya yakin pimpinan